Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Muhammad Taqiyuddin, Sarjana Pendidikan Islam, Guru SKI di Madrasah Ibtidaiyah As-Salam, Dompu, Nusa Tenggara Barat. Sekaligus saya sebagai mahasiswa PPG SKI dalam jabatan tahun 2023 periode 1. LPTK UIN Maulana Malik Ibrahim Malang dengan nomor peserta 57330003076. Pada hari ini, Kamis 12 Januari 2023, saya akan melaksanakan uji kinerja praktik pembelajaran secara luring di Madrasah Ibtidaiyah As-Salam Dompu. Praktek pembelajaran ini saya lakukan pada kelas 3 Madrasah Ibtidaiyah dengan materi pokok Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dalam asuhan ibunya. Untuk itu, saya mohon kepada dosen dan guru penilaian untuk memberikan bimbingan dan masukannya. Berikut video pembelajaran yang akan saya lakukan. Selamat menyaksikannya. Demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar anak-anak sekalian pagi hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Masya Allah. Sudah sarapan pagi semua? Sudah mandi? Ada yang belum sarapan pagi? Oh iya. Sudah mandi semua? Masya Allah. Ini pakaian juga cukup rapi, seragam murid-murid Madrasah Ibtidaiyah As-Salam Dompu. Ya, baik anak sekalian, sebelum kita memulai pelajaran, kita awali dengan doa. Siapa yang biasa membaca doa? Oh, Agus, Masya Allah. Ya, ayo anak-anak Agus. Ya, Masya Allah. Ya, sini, di tengah. Ya, Masya Allah. Ya, mulai. Kita tengah berdoa. Raditu billahi rabbah wa bil islami dinah wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahman. Amin. Insyaallah. Jazakallahu khair ya. Insyaallah. Baik anak sekalian, kita telah mengawali pelajaran kita pagi hari ini dengan membaca doa. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan tambahan ilmu kepada kita. Kalau kita diberi tambahan ilmu, maka kita akan hidup di dunia ini penuh dengan kasih sayang Allah, diberi rahmat, dan kita akan dicurah ridho dan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah, Masya Allah. Baik. Aina hamasya, aina masya, hamasya. Masya Allah. Baik, sekarang Pak Guru akan mengabsensi dulu kehadiran kalian pada hari ini, insyaallah. Adira, Masya Allah. Afifah, Masya Allah.
Agus. Masya Allah ya. Torik. Masya Allah. Alif. Masya Allah Alif ya. Azrin. Masya Allah ya. Paling kecil nih Azrin. Jihan. Masya Allah. Kurniati. Masya Allah. Baik, anak sekalian. Masya Allah, Masya Allah. Mana semangatmu? Masya semangat. Masya Allah. Baik, anak sekalian. Sebelum Ustadz menyampaikan pelajaran hari ini, kita atau Pak Guru akan menyampaikan tujuan pembelajaran kita pada hari ini. Yang pertama, kita menghayati nilai-nilai positif dari diri Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam pada saat beliau diasuh oleh ibunya. Jadi kita menghayati kepribadian beliau ya, atau nilai positif yang ada pada diri beliau. Tujuan pembelajaran yang kedua, kita membiasakan sikap jujur sebagaimana yang telah dicontohkan oleh baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam pada saat beliau diasuh oleh ibunya. Bagaimana Nabi Muhammad itu beliau sangat patuh sama ibunya, sangat ramah, beliau tidak pernah nakal, beliau tidak pernah berbuat macam-macam. Ya, ini patut kita membiasakan untuk mengikuti sikap kejujuran Nabi Muhammad SAW. Kemudian tujuan pembelajaran ketiga, kita akan mengetahui bagaimana sih Nabi Muhammad pada saat diasuh oleh ibunya, ya, ketika Nabi Muhammad tidak memiliki bapak, ya, tidak memiliki bapak, diasuh oleh ibunya. Seperti apa keadaan Nabi Muhammad ketika diasuh oleh ibunya? Tujuan pembelajaran yang keempat, menceritakan masa kecil Nabi SAW dalam asuhan ibunya. Ya. Baik anak-anak sekalian, ya, ini tujuan pembelajaran yang akan kita atau sampaikan. Ya, baik anak sekalian. Ya, sebelum Pak Guru menyampaikan pelajaran kita pada hari ini, terlebih dahulu Pak Guru menanyakan tentang atau siapa yang masih ingat pelajaran kita pekan yang lalu. Oh ya, Anak Agus, pelajaran apa pertemuan yang lalu? Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi pada pertemuan yang lalu Pak Guru menyampaikan tentang kelahiran Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nabi Muhammad lahir pada tahun gajah. Jadi pada saat Nabi Muhammad lahir itu ada pasukan Abraha, ya, yang datang dari Ethiopia mau menyerang Ka'bah. Namun Allah Subhanahu wa taala menunjukkan kekuasaannya, mengirim burung ababil. Burung ababil kemudian melemparkan batu-batu kerikil. Ya, kemudian dilemparkan ke pasukan gajah tadi itu. Sehingga seluruh pasukan tadi itu ya hancur, ya, mati semua. Gajahnya, kudanya, dan seluruh pasukan yang bawa senjata lengkap mati. Ya, ini Allah Subhanahu wa taala menunjukkan kekuasaannya
demi menyelamatkan Ka'bah. Nah, pada saat itulah lahirnya Nabi Muhammad. Demikian juga pada saat Nabi Muhammad lahir, ibu beliau itu melihat ada cahaya yang keluar dari bekas atau dari tanda kelahiran ibunya. Cahaya yang besar yang menerangi negeri Syam. Masya Allah. Baik anak sekalian, ya, mana semangatmu? Semangat. Masya Allah. Takbir. Allahu Akbar. Masya Allah. Baik anak sekalian, pelajaran kita hari ini adalah kita akan mempelajari bagaimana Nabi Muhammad saat diasuh kembali oleh ibunya. Sebelumnya, Halimah yang pernah mengasuh Nabi Muhammad di sukunya Bani Sa'diyah itu mengadakan perjanjian. Berjanji dengan Siti Aminah akan mengasuh Nabi Muhammad. Dan selama kurun waktu 2 tahun diasuh oleh Siti Halimah. Ya, Siti Halimah ini merasakan manfaatnya yang luar biasa. Keberkahan atas mengasuh Nabi Muhammad, seorang anak yatim yang tidak memiliki bapak. Ya. Dahulu Siti Halimah itu memiliki ternak, onta, kambing, atau binatang-binatang ternaknya yang kurus. Ya, setelah mengasuh Nabi Muhammad, diberi keberkahan oleh Allah. Hidupnya berubah. Ya, onta atau kambing dan binatang ternaknya itu gemuk-gemuk, sehat. Kemudian pertaniannya, perkebunannya itu mendapatkan hasil yang melimpah. Nah, saat Halimah mengembalikan Nabi Muhammad ke ibunya, Siti Aminah, Halimah masih meminta lagi Nabi Muhammad untuk diasuh karena mendapatkan keberkahan yang diberikan oleh Allah. Kemudian sebagai seorang ibu, Siti Halimah pun merasakan bahwa bagaimana Aminah tidak memberikan lagi kepada Siti Halimah untuk mengasuh Muhammad. Ya. Mulailah Aminah mengasuh Nabi Muhammad sampai usia Nabi Muhammad 6 tahun atau lebih sedikit. Siti Aminah itu punya keinginan membawa Nabi Muhammad ke Madinah. Ya, dengan ada dua tujuan. Yang pertama, Aminah membawa Nabi Muhammad yang masih usia 6 tahun atau lebih sedikit untuk diperkenalkan kepada keluarga neneknya, Bani Najjar. Yang kedua adalah untuk berziarah ke makam ayah beliau, yaitu Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim dan sebagainya. Nah, karena waktu Nabi Muhammad meninggal, itu Nabi Muhammad tidak mendapatkan atau menemui bapaknya, karena saat Aminah mengandung atau hamil, Nabi Muhammad di perut Aminah itu usia 6 bulan di perut ibunya. Abdullah, bapak Nabi Muhammad ini, meninggal dunia. Maka Aminah ingin memperlihatkan kepada Nabi Muhammad kecil ini, usia 6 tahun lebih, melihat makam dan diceritakan di sini, diperkenalkan tempat ini rumah bapakmu Abdullah dirawat saat dia sakit.
kemudian ini keluarganya, sampai semuanya. Setelah 1 bulan tinggal di kota Madinah, kemudian kembali ke Mekah. Dalam perjalanan pulang ini, di satu tempat namanya Abwa, Aminah jatuh sakit, dan di situ Aminah meninggal dunia. Pada saat Aminah meninggal dunia, Nabi Muhammad ini merasakan kesedihan karena dia tidak lagi memiliki bapak, tidak lagi memiliki ibu. Masih kecil, usia 6 tahun. Kalau seperti kita sekarang ini belum masuk SD, atau mungkin SD kelas 1 gitu lah ya. Nabi Muhammad masih kecil, sudah tidak punya bapak, tidak punya ibu. Maka dalam riwayatnya itu Nabi Muhammad kecil bawa pulang oleh Suwaibah atau Ummu Aiman. Ada juga riwayat lain dibawa pulang oleh kakeknya Abdul Muthalib. Kemudian setelah itu Nabi Muhammad mulai usia 6 tahun itu diasuh oleh kakeknya. Ini Anda sekalian. Ya, baik Anda sekalian. Masya Allah, Masya Allah. Masih semangat? Mana semangatmu? Ini semangatku. Semangat. Takbir. Allahu Akbar. Baik Anda sekalian. Dari apa yang Pak Ustadz sampaikan tadi, Nabi Muhammad diasuh oleh ibunya sampai usia 6 tahun meninggal dunia. Barangkali ada yang mau ditanyakan dari apa yang Ustadz sampaikan. Ada yang mau bertanya? Oh ya, Anada Kurniati. Mau nanya apa, Anada? Waalaikumsalam. Iya. Sallallahu alaihi wasallam. Ini pertanyaan yang luar biasa. Berapa lama sih Nabi Muhammad itu diasuh oleh ibunya? Karena sebelumnya kan diasuh oleh siapa? Halimah. Nah, siapa di antara kalian yang bisa menjawab? Oh, siapa? Oh, Anada Habib. Masyaallah. Ya. Sallallahu alaihi wasallam. Masya Allah. Ini anak sekalian. Jadi Nabi Muhammad ini hanya diasuh oleh ibunya hanya 2 tahun saja. Ya. Terus 4 tahunnya diasuh oleh siapa? Nabi Muhammad diasuh oleh Halimah. Besarnya di suku pedalaman Bani Sa'diyah. Bahkan Nabi Muhammad waktu itu pernah ngembala kambing, pernah dibelah dadanya gitu ya. Kemudian sampai kekhawatiran Halimah dikembalikan kepada ibunya. Usia 4 tahun ya, diasuh oleh ibunya. Sampai usia 6 tahun meninggal dunia. Jadi berapa tahun diasuh oleh ibunya? 2 tahun. Masya Allah, Masya Allah. Sekarang kita akan meringkas ya, atau menulis kesimpulan dari apa yang kita pelajari, yaitu baginda Nabi Muhammad diasuh oleh ibundanya Siti Aminah. Baik, boleh dikeluarkan buku tulisnya untuk merangkum ya. 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 Baik. Ya. Ya, baik anak sekalian. Karena sudah kita merangkum pelajaran kita. Siapa yang akan tampil membaca hasil rangkumannya di depan teman-temannya? Oh ya, Masya Allah, Anada Aura ya. Masya Allah, ini Masya Allah, Masya Allah ya. Ya.
Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam kembali diasuh oleh Siti Aminah. Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam kembali ke pangkuan ibundanya Siti Aminah dibuka. Keadaan ini tidak berlangsung lama karena ketika Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam berumur 6 tahun, sang ibu jatuh sakit dan meninggal dunia di daerah Abwa. Sewaktu pulang dari Madinah mengunjungi makam suaminya dan menjenguk kerabat kakeknya dari kabilah Bani Adi bin Najjar. Saat itu Nabi Muhammad SAW menjadi yatim. Ini ringkasan atau rangkuman disampaikan oleh teman kita Aura. Tepuk tangan buat Aura. Masya Allah. Takbir. Allahu Akbar. Jazakillah khair. Makasih banyak ya. Masya Allah. Ya, baik anak sekalian. Tadi setelah kita mendengarkan teman kita membacakan rangkuman atau kesimpulan pelajaran kita hari ini. Jadi Nabi Muhammad itu diasuh oleh ibunya Aminah hanya 2 tahun sebelum meninggal dunia di Abwa. Kemudian Nabi Muhammad selanjutnya diasuh oleh kakeknya. Siapa? Abdul Muthalib. Baik anak sekalian, kita sebelum menutup pelajaran kita pada hari ini, kita berdoa bersama. Siapa yang akan memimpin doa? Oh ya, Masya Allah, mari ada Aura ya. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Amin. Insyaallah. Alhamdulillahirabbil alamin. Ya, demikian pelajaran kita hari ini. Ya, mudah-mudahan hari ini kita ada tambahan ilmu. Kalau ada kebenaran itu datang semata dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau ada yang salah dan keliru itu datang dari godaan setan. Dari Pak Guru sampai di sini. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita pulang, seperti biasanya kita salaman dulu ya. Mulai dari siapa? Anadain. Masya Allah. Semoga menjadi anak soleh. Insya Allah anak Habib ya. Semoga menjadi anak soleh. Rajin sholat ya. Semoga menjadi anak yang soleh. Insya Allah. Semoga menjadi anak yang soleh. Semoga menjadi anak yang soleh. Masya Allah. Semoga menjadi anak yang soleh. Semoga menjadi anak yang soleh. Ya, insyaallah. Ya, Umairah salam sama Abi ya, Umi ya. Ayat tuh salam sama abinya. Insyaallah. Pintar-pintar, semoga menjadi anak yang solehah. Masya Allah. Amin, amin.